Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Saya Liza Yartina dari SMP Negeri 25 Takengon, CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tengah. Berikut demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Bersama fasilitator Bapak Anwar SPDI MPDI, pengajar praktik Ibu Linda Trisnawati SPD. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam disiplin positif yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Adapun tahapan-tahapan restitusi sering dikenal dengan segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses yang dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Konsep ini untuk memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan, sehingga pendidik dapat menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan. Maka, anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Inilah 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang perlu kita pahami bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Berikut ada 2 contoh skenario kasus penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Halo Senia, apa kabar? Tahu Senia kenapa dipanggil ke sini? Kenapa Senia? Kenapa Senia tidak mengerjakan tugas? Iya, di sini Ibu tidak menyalahkan Senia, tidak mengerjakan tugas. Mungkin Senia tidak paham dengan tugasnya ataupun agak sedikit kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Namun di sini Senia perlu tahu bahwasannya kalau kita tidak bisa mengerjakan tugas bukan berarti kita diamkan begitu saja. Mungkin Senia bisa jumpai Ibu, bertanya kembali terkait tugas-tugas tersebut. Boleh juga bertanya dengan teman-temannya. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Dari yang Senia lakukan itu, Senia tidak mengerjakan tugas. Keyakinan kelas mana yang sudah Senia lakukan? Kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, di sini Senia tahu pasti dan tahu persis terhadap keyakinan kelas kita di awal, yaitu tentang kedisiplinan, ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas, tentang tanggung jawab kita dengan tugas-tugas. Nah, di sini kalau yang Senia lakukan kemarin itu tidak mengerjakan tugas, terus Senia diamkan karena tugas tersebut menurut Senia itu sangat sulit. Apakah itu hal yang benar? Nah, Ibu punya cara nih. Kalau untuk besok-besok ada tugas lagi yang seperti itu dan menurut Senia itu susah, Senia bisa bertanya sama Ibu. Ibu setiap waktu insya Allah bersedia. Kalau misalkan Ibu ada di sekolah, kamu bisa jumpai Ibu di kantor. Kalau kamu malu, kalau kamu mengerjakan tugasnya di rumah, bisa WA Ibu untuk menanyakan bagaimana sih cara mengerjakan tugas ini. Jangan didiamkan. Ya, Senia juga bisa belajar di rumah gunakan berbagai sumber. Ada di buku-buku paket, bisa melihat di Google atau menggunakan media internet untuk menyelesaikan tugas-tugas Senia. Jangan didiamkan seperti ini. Bisa Senia? Baik, untuk besok-besoknya Senia harus lebih giat belajar. Jangan karena susah nggak bisa terus Senia diam. Jangan seperti itu. Tapi Senia harus cari cara bagaimana sih ini supaya bisa terselesaikan dengan baik. Boleh bertanya kepada rekan sejawat. Mungkin ada teman-teman Senia yang sudah paham. Ya Senia ya? Baik. Sekarang apa keyakinan yang akan Senia lakukan? Tidak. Kamu mengerjakan tugas
selalu mengerjakan tugas. Jadi susah itu bukan halangan ya Senia ya. Cara mengatasinya bisa dengan bertanya teman-teman Bu. Dan juga ibu juga bersedia setiap waktu bersedia untuk menjawab apa yang menjadi kesusahannya Senia. Baik untuk hari ini saja Senia. Ke depan lebih giat belajar lagi nak ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Masuk. Bagus, Noval. Apa kabar? Silakan duduk. Apa kabar, Nak? Baik, Bu. Sehat ya, baik ya. Tahu kalian kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Nah, kemarin Ibu ada dengar cerita dari Pak Ridwan, guru mapel IPA. Sepertinya kalian sedang dalam masalah ya? Apa yang terjadi? Ada yang bisa Ibu bantu? Ya, Bu. Kemarin saat jam pelajaran IPA kami keluar kelas main hujan-hujanan, Bu. Kalian main hujan-hujanan saat jam pembelajaran IPA berlangsung? Ya, Bu. Ada informasi lain yang mau ditambahkan? Kami tidak berniat melakukannya, tapi kenapa, Nak? saat kami di luar kemarin kami melihat hujan sepertinya enak, Bu, dan sehingga kami lupa masuk kelas untuk mengikuti pembelajaran. Berarti kemarin kalian ke kamar mandi terus melihat hujanan kayaknya seru nih main sehingga kalian lupa masuk ke kelas untuk mengikuti pembelajaran. Kalian tahu yang kalian lakukan itu sebuah tindakan yang salah? Iya. Ya, Bu. Nah, baik. Di sini Ibu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini kita mari mencari penyelesaian, sama-sama berpikir terkait dengan permasalahan yang sedang kalian hadapi. Tentu kalian punya alasan ya main hujan-hujanan kemarin ya. Ya, Bu. Ya, Ibu bisa lihat kalian pas cerita tadi aja nampak kalian sangat senang sekali main hujan-hujanan kemarin. Namun yang kalian lakukan itu yang kalian lakukan itu bisa merugikan diri sendiri, diri kalian masing-masing. Kalian sudah meninggalkan kelas saat jam pembelajaran berlangsung, otomatis kalian tidak mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita. Nah, menurut apa yang kita sudah percaya, yang mana yang belum kalian tunjukkan? Mengikuti pembelajaran dengan antusias. Mendengarkan guru saat menjelaskan. Iya, di sini kalian sepertinya ingat dengan baik tentang keyakinan kelas kita. Sekarang kembali lagi kita ke main hujan-hujanan kemarin. Apakah ketika kalian main hujan-hujanan saat jam pembelajaran berlangsung, itu sudah mengikuti pembelajaran dengan baik? Tidak, Bu. Nah, tapi kalian mendapatkan rasa senang ya? Ya, Bu. Menurut Ibu ada cara untuk kalian bisa mendapatkan rasa senang itu tanpa merugikan diri sendiri. Ya, bagaimana menurut kalian? Ya, Bu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok lebih semangat belajar lagi ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kalian boleh kembali ke kelas, belajar sungguh-sungguh, bersemangat, jangan main-main lagi. Ya, Bu. Iya, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senia Firdi Lestari. Setelah berdiskusi dengan Bu Liza, saya menjadi giat belajar dan saya berjanji akan mengerjakan tugas-tugas saya dengan tanggung jawab dan tepat waktu. Terima kasih Bu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Sahreja dari kelas 9B. Saya Bagus Firliansyah dari kelas 9B. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Liza, perasaan saya sangat senang dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan saya berjanji akan belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.